Para Valen terlihat kewalahan menghadapi naga itu. Ketika melihat Lin Luo datang menggunakan topeng milik Du Cheng, salah satu dari Valen itu senang karena ada anggota dari mereka yang menggunakan topeng dengan kelas B untuk membantu mereka. Karena naga itu sangatlah kuat, jadi sulit bagi mereka untuk menekannya. Oleh karena itu, Valen itu meminta tolong kepada senior bertopeng B untuk membantu mereka. Tentu, aku di sini untuk membantu kalian, ucap Lin Luo sembari mengaktifkan skill Skin Explosion. Ternyata Skin Explosion itu bukan diarahkan ke arah naga itu, melainkan ke arah Valen yang meminta tolong tadi sehingga tubuhnya meledak. Melihat temannya dihabisi oleh seniornya, Valen yang lain sangatlah terkejut. Selanjutnya, Lin Luo menggunakan Mental Confusion kepada kedua Valen yang lainnya. Dan tanpa peringatan, mereka berdua langsung menyerang Valen yang lainnya. Valen yang diserang itu pun marah atas apa yang temannya lakukan kepadanya. Dan dia pun akan menghabisi mereka semua. Dan di saat yang sama, Lin Luo mendekat dan membebaskan naga itu dari rantai yang menjeratnya. Namun tak disangka, setelah naga itu bebas, dia pun terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Lin Luo. Lin Luo pun tak mempermasalahkannya. Yang terpenting adalah naga itu tidak jatuh ke tangan musuh. Tak lama kemudian, di belakang Lin Luo muncul seseorang dengan kekuatan yang dahsyat. Dia adalah Cai Feng. Cai Feng marah karena Lin Luo yang dia kira adalah Du Cheng telah menghalangi pekerjaannya. Dan tanpa pikir panjang lagi, Cai Feng pun langsung menyerang Lin Luo hingga menimbulkan ledakan yang dahsyat di sana. Untung saja dengan kecepatannya, Lin Luo berhasil menghindar dan melompat ke belakang. Cai Feng memuji kecepatan Lin Luo, tapi menurutnya itu saja tidak cukup. Melihat kemampuan Cai Feng, Lin Luo tahu jika ini sangat tidak menguntungkan untuknya. Namun tak disangka, tiba-tiba Cai Feng terkena anak panah yang ditembakkan oleh Dai Zhong. Dia sangat marah karena Cai Feng telah menghabisi Dong Fang He. Namun, Cai Feng menghiraukan Dai Zhong dan memilih menghadapi Lin Luo terlebih dahulu, baru berhadapan dengan Dai Zhong. Dan dari arah lain, Yao Zicheng memperhatikan pertarungan antara mereka bertiga. Namun dia merasa ada yang aneh. Kenapa Night Watch itu tiba-tiba mulai berkelahi satu sama lain? Namun yang membuatnya lebih aneh lagi adalah tentang B72. Gerakannya terlihat familiar baginya. Yao Zicheng mengingat sesuatu. Dia mengingat apa yang dikatakan Lok Yan bahwa B72 adalah nomor Du Cheng. Dan Du Cheng mati di tangan Lin Luo. Dan akhirnya Yao Zicheng pun tahu kalau Lin Luo pasti sudah mendapatkan topengnya. Yao Zicheng benar-benar tak percaya atas apa yang sedang dilakukan oleh Lin Luo di sana. Padahal dia lebih penting daripada naga itu. Semua guardian, dengarkan baik-baik. Apapun resikonya, kita harus menyelamatkan Night Watchman bernama B72 itu, teriak Yao Zicheng. Sedangkan Cai Feng, dia benar-benar dikuasai oleh amarahnya dan terus menyerang Lin Luo dengan membabi buta. Namun di hadapannya saat ini, Cai Feng dihadapkan oleh keluarga Dong Fang. Cai Feng bertanya berapa lama mereka ingin menghalanginya. Dan karena terus menghalanginya, maka Cai Feng akan menghabisi mereka terlebih dahulu. Lalu dia akan menghancurkan B72 itu sampai mati. Ternyata kekuatan Cai Feng tidak main-main. Walaupun dia sendirian, dia pun berhasil mengalahkan keluarga Dong Fang yang menghadangnya. Dan Cai Feng pun mengangkat tubuh Dai Zhong yang sudah tak berdaya dan berniat menghabisinya. Namun sebelum Cai Feng melakukannya, dia menyadari sesuatu dan langsung buru-buru pergi dari sana.
Lin Luo, Yao Zicheng, dan salah satu Valen tak tahu apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba Cai Feng pergi? Ternyata ada seseorang yang datang, dan itu adalah leluhur keluarga Dongfang. Dai Zhong langsung menyapanya dan bertanya mengapa dia ada di sana. Leluhur Dongfang mengatakan jika kematian Dongfang He telah diwariskan kepadanya melalui cairan merah. Dia juga bertanya, apakah orang yang melarikan diri tadi adalah pembunuhnya? Dai Zhong membenarkannya dan mereka pun tidak boleh melepaskannya. Dalam hati Yao Zicheng, "Hah? Dia adalah leluhur keluarga Dongfang? Alam epik profesional. Dongfang Wu Yue. Ini pertama kalinya aku melihatnya secara langsung. Tetapi, mengapa dia begitu terkejut?" Setelahnya, Wu Yue perlahan menghilang. Dia berjanji akan mengambil kepala Cai Feng. Wu Yue juga mengingatkan Dai Zhong untuk mengambil tubuh Dongfang He. Itu akan sangat berguna untuknya nanti. Dai Zhong menatap ke arah Lin Luo. Dia mengira kalau Lin Luo adalah anggota Night Watchman yang lain dan Dai Zhong akan menghabisinya. Yao Zicheng menghentikan Dai Zhong. Yao Zicheng mengatakan jika dia adalah agen rahasia yang diatur oleh mereka, para guardian. Dai Zhong mengatakan jika di antara para Night Watch tidak mudah untuk mendapatkan topeng kelas B, tapi agen rahasia guardian telah menjadi pemimpin. Yao Zicheng kesal dan dia mengatakan apakah mereka para guardian perlu melaporkan tindakan mereka kepada keluarga Dongfang. Kemudian dia menarik tangan Lin Luo dan pergi bersamanya. Di tempat lain, Lin Luo dan Yao Zicheng berada di balik batu dan Lin Luo telah melepaskan topengnya. Yao Zicheng menceramahi Lin Luo. Dia menanyakan apakah Lin Luo tahu posisinya sekarang. Ada banyak Night Watchman yang mengincarnya dan dia berani mengambil resiko terlibat dalam bisnis mereka. Yao Zicheng khawatir jika topeng Sumeru ini membawa Lin Luo ke tempat yang berbahaya. Dan bagaimana jika itu adalah sebuah jebakan? Karena Lin Luo telah bertindak gegabah, jadi dia harus dihukum berat dan dididik. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh sesuatu yang datang. Ternyata itu adalah naga milik keluarga Dongfang. Yao Zicheng penasaran kenapa naga peliharaan Dongfang He ada di sana. Dengan malu-malu, Lin Luo mengatakan jika sepertinya dia datang untuk menemui dirinya. Panel berpindah di tempat keluarga Dongfang. Mereka saat ini sedang berusaha memindahkan tubuh Dongfang He. Dalam hati Dai Zhong, aneh sekali. Tidak mungkin Dongfang He bisa lepas dari kemampuanku. Bagaimana dia bisa lolos? Aku memberinya alat kebangkitan bertahun-tahun yang lalu. Dia seharusnya menyimpannya. Tetapi tidak ada tanda-tanda kebangkitan. Dia benar-benar mati. Tiba-tiba handphone Dai Zhong pun berbunyi. Dai Zhong mengangkat telepon itu. Orang di telepon itu mengatakan kalau tidak ada gunanya lagi sebab Dongfang He telah bunuh diri. Mereka tidak dapat menemukannya di titik kebangkitan dan sekarang keberadaannya tidak diketahui. Dan akhirnya Dai Zhong paham bagaimana cara Dongfang He lolos dari pengekang miliknya. Dia melakukan bunuh diri dan kelahiran kembali untuk menyingkirkan skill miliknya. Dai Zhong tak percaya hanya demi hewan peliharaan naganya Dongfang He berbuat sejauh itu. Panel kembali ke tempat Lin Luo. Yao Zicheng memperingatkan Lin Luo agar berhati-hati karena naga tanpa pemilik sangatlah berbahaya dan dia masih punya dendam lama pada Lin Luo. Lin Luo pun dan naga itu saling menatap. Lin Luo memegang pundak Yao Zicheng dan mengatakan jika dia sepertinya tidak punya niat jahat pada dirinya.
Kemudian Lin Luo mencoba menyentuh naga itu dan itu pun berhasil. Dalam hati Lin Luo, aku juga samar-samar merasakan bahwa aku telah membuat semacam hubungan dengannya. Sepertinya Stockholm Self-Deception Syndrome telah diaktifkan, kecuali butuh waktu untuk bekerja. Itu tidak memiliki efek langsung yang sama seperti skill kontrol normal. Ya ampun, ini naga adalah ras yang bermartabat. Tetapi sekarang mereka mencoba menjilat manusia. Bagaimana mungkin? Ucap Yao Zicheng yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lin Luo mengatakan dengan santai jika dia berpikir kalau naga itu terobsesi dengannya. Yao Zicheng menyuruh Lin Luo untuk tidak bicara omong kosong dan menyuruhnya untuk menemukan cara untuk menandatangani kontrak dengannya sekarang. Dan jika Lin Luo tidak memiliki item kontrak, maka Yao Zicheng akan memberinya sebagai hadiah. Namun, Lin Luo menunjukkan sebuah item kepada Yao Zicheng. Benda itu adalah kontrak stake. Lin Luo mendapatkannya setelah pertarungan bos. Menurutnya, seharusnya item itu cukup. Dalam hati Yao Zicheng, di antara semua jenis item kontrak stake adalah top level nomor 1. Bos macam apa yang bisa menjatuhkan barang bagus seperti itu? Keberuntungannya terlalu bagus. Setelah Lin Luo menggunakan item itu untuk membuat kontrak dengan naga itu, akhirnya kontrak itu pun berhasil. Lin Luo senang dan mulai sekarang dia adalah naga miliknya. Dalam hati Yao Zicheng, Dragon Kingdom telah kehilangan seorang Dragon Knight, tetapi seorang Dragon Priest telah lahir. Hahaha, sangat menarik. Lin Luo membaca panel status milik naganya. Dia adalah Red Dragon dari ras naga api. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Dia berlevel 22. Kekuatannya 458 dengan fisik 585 dan kelincahannya 694. Semangatnya 558. Skillnya adalah Dragon Bridge, Dragon Scale, tipe pasif, Dragon Magic belum aktif, fisik naga level 1, terbang level 1, pasif. Setelah membacanya, Lin Luo terkejut bahwa itu hanya naga muda berlevel 22. Dan panel atributnya jauh lebih unggul daripada bos kelas perak berlevel 40 atau bahkan level 50. Lin Luo yakin dalam beberapa tahun lagi pertumbuhannya akan membuatnya lebih baik. Yao Zicheng memberitahukan bahwa naga itu kuat dan langka dan tidak lebih dari 10 profesional di dunia yang dapat membuat kontrak dengan naga. Dan untuk menghadapi Lin Luo, keluarga Dongfang mengisinya dengan banyak eliksir. Jadi wajar saja jika nilai atributnya sangat tinggi. Akhirnya Lin Luo pun paham. Dan karena nama Red Dragon tidak cukup akrab di telinganya, jadi Lin Luo akan memanggilnya dengan nama Crimson mulai dari sekarang. Dan naganya pun terlihat sangat menyukainya. Setelahnya, Lin Luo melompat ke atas tubuh Crimson setelah memberikan dia nama. Sedangkan Yao Zicheng sedang menghubungi wakil wali kota. Dia mengatakan kalau wakil wali kota mungkin tidak percaya kalau naga peliharaan Dongfang He telah membuat kontrak dengan Lin Luo. Dan sekarang dia ditunggangi oleh Lin Luo. Benar saja, Lin Luo pun akhirnya terbang dan pergi dari sana bersama naganya. Panel berpindah di tempat wakil wali kota. Liza benar-benar tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yao Zicheng. Liza meminta Yao Zicheng agar tidak mengada-ada. Liza menanyakan apakah Yao Zicheng yakin dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dan itu bukanlah sebuah ilusi.
Yao Chicheng pun membenarkannya. Liza mengatakan dengan adanya aksi dari Dongfang Wuyue, Long Yang harusnya sudah mati. Dan mengenai peliharaan naganya, mereka akan memikirkannya dalam jangka panjang. Begitu hewan peliharaan keluarga Dongfang berada di tangan Lin Luo, mereka pasti akan menjadi gila dan melakukan apapun untuk mendapatkannya kembali. Yao Chicheng menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Lin Luo bukanlah seorang ksatria naga. Dia tidak memiliki tempat khusus untuk memelihara naga. Jika mereka benar-benar menunggangi naga itu kembali, mereka pasti akan ketahuan. Liza memberikan saran untuk membawa dia ke pangkalan pegunungan baja hitam yang terpencil dan cukup luas untuk naga itu tinggal sementara. Setelah Yao Chicheng menenangkan naga itu, bawa Lin Luo kembali ke kota dan Liza akan mengurus sisanya. Panel berpindah. Wu Yue tak menyangka bahwa orang bernama Long Yang itu memiliki kartu traf yang disiapkan oleh rival lawannya. Jadi dia bisa melarikan diri. Sepertinya Long Yan adalah Cai Feng. Mungkin nama itu setelah dia masuk ke Valen. Setelah kematian Dongfang He, Wu Yue belum membalas dendam atas kematiannya. Keluarga Dongfang tidak akan pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dai Yong mencoba menenangkan Wu Yue. Setidaknya Wu Yue telah menyelamatkan dirinya. Dai Yong akan bekerja keras untuk menjaga garis keturunan keluarga Dongfang agar tetap hidup. Mengapa aku harus khawatir tentang kelangsungan garis keturunan? Bahkan jika kamu tidak bekerja keras, aku masih bisa melakukannya sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan naga itu? Bisakah kamu melahirkan kesatria naga lainnya? Teriak Wu Yue yang marah atas ucapan dari Dai Yong. Wu Yue pun akhirnya mulai tenang. Dia mengatakan meskipun kontraknya telah dilanggar, dia masih seekor naga muda. Dan jika mereka berhasil menangkapnya kembali, ada kemungkinan besar mereka akan dapat menjinakkannya. Kali ini, Wu Yue akan meminta seseorang untuk menggunakan mayatnya untuk mengaktifkan metode pencarian rahasia. Dan mereka pasti akan menang. Panel berpindah. Terlihat seseorang yang sedang berjalan. Dia terlihat terluka sangat parah. Dia adalah Cai Feng atau yang kita panggil saja dengan Long Yan. Long Yan kesal. Dia sangat marah dengan orang tua dari keluarga Dongfang itu dan juga dengan B72. Akibat perbuatan mereka, dia terluka parah dan naganya telah hilang. Tiba-tiba di hadapan Long Yan muncul aura kegelapan yang sangat kuat. Makhluk itu adalah Dark Mist. Dark Mist mengatakan kalau dia tidak menghentikan Dongfang Wu Yue, maka Long Yan pasti sudah mati. Long Yan pun sangat berterima kasih kepada Dark Mist. Long Yan akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Namun Dark Mist tidak mau. Dia ingin Long Yan membalasnya sekarang. Dark Mist bertanya apakah Long Yan masih akan menolaknya. Dark Mist memberitahukan bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang berani menolak dirinya. Long Yan menunjukkan jika seperti yang Dark Mist lihat sekarang, Long Yan sekarang lumpuh. Apakah Long Yan masih layak mendapatkan perhatian darinya? Dark Mist mengatakan jika itu hanyalah lengan. Dark Mist menawarkan bagaimana jika dia memberinya satu lagi. Dan itu adalah lengan dari seorang Dragonborn. Selama Long Yan meluangkan waktu untuk menyatukannya, lengan itu akan tumbuh lebih kuat dari yang sebelumnya. Long Yan tahu kalau itu tidak akan gratis. Long Yan pun bertanya apa yang Dark Mist inginkan sebagai balasannya. Dark Mist pun menjelaskan jika orang tua sepertinya tidak bisa pergi begitu saja. Jadi dia ingin Long Yan menjadi juru bicaranya di antara para Night Wards dan pergi keluar wilayah
dan bantu dia mendapatkan sesuatu. Karena Darkmist tidak memberitahukannya, Longyan pun bertanya, apakah itu? Namun Darkmist hanya mengatakan jika Longyan akan tahu apa itu kalau dia sudah ke sana. Dan mulai hari ini, Longyan akan menjadi pengikut Lord of the Darkmist. Panel berpindah di rumah Lin Luo. Dia sedang meregangkan tubuhnya. Lin Luo lega karena akhirnya dia sudah kembali. Lin Luo tidak sengaja bertemu dengan Tang Cheng di jalan, dan dia mengambil kembali hadiah yang telah diambil Tang Cheng untuknya. Akhirnya, aku bisa bertemu denganmu, World Wonder, ucap Lin Luo sembari membuka kotak hadiah itu. Seperti apa isinya? Nantikan kelanjutannya kalau komiknya udah update, karena udah mentok.